Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapril Effendi Rawan dengan NPM 223210580 kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal tentang pressure boil up test. Yang dimana soalnya seperti di tampilan ini. Kemudian untuk pertanyaannya di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu based on your analysis, which flow regime happen in this well during the build up test? State your reason. Yang kedua, estimate the permeability of this reservoir. Yang ketiga, estimate the skin factor. Langsung saja yang ke pertanyaan pertama, yaitu based on your analysis, which flow regime happen in this well during the build up test? State your reason. Untuk mencari nomor 1 ini kita harus membuat yang namanya plot dari DP vs DT. Untuk membuat plot DP vs DT itu kita perlu yang namanya data dari DP dan DT. Untuk mencari DP dan DT ada pada tabel ini. Untuk DT itu untuk mencarinya itu menggunakan rumus A23 dikurang A22 atau nilai setelahnya dikurang nilai sebelumnya. Ini datanya ini yang dihitung ini pada di time hours ini. Kemudian untuk di A22 nya ini jangan lupa untuk diberi kunci, sehingga nantinya di saat kita tarik ke bawah itu datanya langsung otomatis terhitung. Kemudian untuk DP ini kita dapatkan dari perhitungan B23 dikurang B22, yang dimana B23 sama B22 ini itu ada pada data PWS dan PSI. Ini sama halnya dengan DT, itu mengurangi data setelahnya dikurang data sebelumnya. Dan juga pada B22 nya itu jangan lupa dikunci, sehingga nanti ditarik datanya otomatis dapat. Setelah kita mendapatkan data DT sama DP ini, maka kita melakukan plot, yang dimana di saat ngeplot data DT itu merupakan variabel X, kemudian DP ini merupakan variabel Y, sehingga hasil yang didapatkan kurvanya seperti gambar ini, yang dimana kurva ini dari time hours 0,01 sampai 0,87. Di sini sudah saya tarik garisnya, sini bernilai 0,87 itu mengalami kenaikan. Setelah 0,87 ini kurvanya ini mengalami konstan atau stabil. Jadi untuk kenaikan ini merupakan kondisi dari well bore storage-nya, dan kemudian untuk IARF-nya ini merupakan kondisi untuk yang konstannya ini merupakan kondisi IARF-nya. Kemudian untuk mencari nomor 2, yang dimana nomor 2 ini pertanyaannya estimate the permeability of this reservoir, dimana kita akan mencari permeabilitas di reservoir. Sebelum mencari permeabilitas this reservoir itu, maka kita harus mendapatkan data HTR1, HTR2, PWS1 dan PWS2, yang dimana data ini bisa kita dapatkan pada plot pressure vs time Horner. Plot pressure vs time Horner nih, ini didapatkan dari data yang mana pressure ini datanya pada tabel PSIA. Kemudian untuk time Horner ini kita dapatkan pada TP ditambah T
per T, yang dimana TP tambah T per T ini kita harus cari terlebih dahulu. Nah, yang mana rumusnya kita dapat, dimana rumusnya yaitu TP nya 21,6, yang kemudian ditambah C23. C23 ini kita dapatkan dari nilai DT, kemudian untuk per C23 nya sama juga di nilai DT ini, sehingga kita dapatkan hasil 1081. Dan kemudian jangan lupa untuk mengunci pada di I31 ini supaya nanti kita tarik ke bawah, maka hasilnya otomatis dapat. Setelah mendapatkan nilai TP, maka kita melakukan plot pada pressure vs time Horner. Jadi pressure itu dari tabel ini, kemudian time Horner itu dari tabel sini, sehingga kita dapatkan grafiknya menurun seperti ini. Dari sini HTR yang kita pakai itu 10, kemudian HTR2 itu kita pakai 100. Kemudian di sini saya sudah tarik garis pada PWS1 dan PWS2. Jadi PWS1 ini di saat mulai terjadinya penurunan, sehingga PWS1 nya kita dapatkan 5789 PSI. Kemudian PWS2 nya ini itu di bawah PWS1, yang dimana di sini sudah saya tarik garisnya, mendapatkan nilai 5405 PSI. Setelah kita mendapatkan data ini, maka kita melakukan perhitungan M terlebih dahulu, karena dari menghitung permeability itu ada nilai M-nya, maka nilai M-nya. Kemudian nilai M ini rumusnya yaitu PWS2 dikurang PWS1 per log TP ditambah delta T2 per delta T2 dikurang log TP ditambah delta T1 per delta T1, yang dimana PWS2 dari sini, PWS1 dari nilai ini, kemudian log delta T2 nya ini kita ambil dari HTR2, delta T1 nya ini dari HTR1, sehingga didapatkan nilai M nya sebesar 384 PSI per cycle. Setelah mendapatkan nilai M, maka kita menghitung nilai permeabilitas yang dirumuskan dengan 162,6 dikali Q dikali B dikali mu per M dikali H. Untuk nilai Q, B, mu itu ada pada nilai diketahui sini, nilai M dari yang sudah kita cari sebelumnya, kemudian H itu dari nilai diketahui. Sehingga setelah kita hitung ini mendapatkan nilainya 130,09 sekian dengan satuan milibersih. Setelah mencari permeabilitas, di sini perintahnya mencari estimate Deskin factor, yang mana estimate Deskin factor kita harus butuh data juga, yang mana datanya ini delta T ini kita buat 1 jam, kemudian HTR ini kita dapatkan dari nilai nilai TP ditambah K di per K. Setelah kita hitung itu dapatkan HTR nya 22,6. P1 jam ini sebesar 5617 PSI. Kita ini dapat dari grafik ini. Jadi untuk HTR2 untuk mendapatkan 5617 PSI ini, maka kita cari di sini nilai HTR-nya 22,6, dimana di sini sudah saya tarik garis
Di sini merupakan titik di mana nilai HTR-nya yang mana sebesar 22,6. Setelah saya tarik garis ini, PWS 1-nya sebesar 5.617 PSI. Setelah kita mendapatkan data ini, maka kita melakukan pencarian yang namanya skin factor dengan rumus S sama dengan 1,151 buka kurung P1 hour kurang PWF per M dikurang log buka kurung K per porositas dikali mu dikali CT dikali RW pangkat 2 ditambah 3,23. Di sini untuk nilai PWF kita ambil dari tabel PWS PSIA yang pertama, sehingga kita dapatkan nilai S-nya sebesar 2,17 sekian. Nah, jadi sekian dari saya untuk penjelasan soal ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.